Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Peran Jaksa Agung yang profesional sudah menjadi keharusan sebab jika Jaksa Agung tidak profesional, maka hukum di Indonesia akan terus dipertanyakan ketegasannya. Sikap tidak profesional ini pula yang sebenarnya berseberangan dengan semangat reformasi penegakan hukum. Ibarat mencoreng muka sendiri, itulah yang dilakukan oleh Jaksa Agung M. Prasetyo saat menyebut Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo sudah berstatus tersangka dalam perkara SMS kaleng bernada ancaman terhadap Jaksa Yulianto. Pernyataan yang justru dibantah oleh pihak kepolisian. Ini sedang dalam proses penyelidikan. Dalam proses penyelidikan ini, penyidik mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Yang saat ini sudah 13 orang saksi yang diperiksa. Jika faktanya pihak kepolisian baru akan melakukan gelar perkara minggu depan, lantas apa maksud Jaksa Agung mengeluarkan pernyataan seperti itu? Bagian dari upaya kriminalisasi terhadap orang-orang ataupun juga kriminalisasi dalam untuk motif-motif tertentu dari Pak Jaksa Agung. Itu bentuk abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Kalau di dalam KUHP jelas sekali orang menjadi tersangka itu dalam proses dimintain keterangan, dan kerap kali menjadi saksi terlebih dahulu, kemudian menjadi tersangka. Maka dengan demikian KUHP mempunyai saling kontrol. Seorang Jaksa Agung tidak punyalah atau terlalu tinggi kalau mengumumkan status orang menjadi tersangka. Ini seperti menjadi bagian dari skenario jahat dari Jaksa Agung. Apa yang menjadi bagian dari keputusan hukum itu menjadi satu domain yang dia harus sampaikan secara benar. Dia tidak boleh mengarang. Jelas dia bermain politik. Dan dia juga melakukan assassination karakter. Pernyataan M. Prasetyo tentu tidak mencerminkan sikap profesional seorang Jaksa Agung. Sikap ini pula yang sebenarnya berseberangan dengan semangat reformasi hukum pemerintah. Itu sebabnya, untuk menjaga independensi lembaga peradilan, Presiden Joko Widodo harus segera mencopot Jaksa Agung M. Prasetyo yang merupakan kader dari Partai Nasdem. Jelas ada fitnah dan juga jelas ada pencemaran nama baik. Tim Liputan MNC Media melaporkan.